Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Aprilia dari kelompok G yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai latihan soal dan jawabannya tentang Dilutive Securities and Earning Per Share. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Adrian Hamada dengan NPM 138, lalu ada saya Farah Aprilia dengan NPM 245, lalu ada Bagas Hendrawan dengan NPM 248, lalu ada Anggita Rahmat dengan NPM 249. Kami akan memaparkan materi tentang Dilutive Securities and Earning Per Share. Yang pertama pada kasus soal nomor pertama ya dengan P62 dengan pertanyaan saya mengambil poin-poin khususnya pada 30 November 2021 Perkompani mengadopsi saham opsi lalu menetapkan 70.000 lembar saham biasa dengan nominal $5. Lalu ditetapkan pemberian opsi pejabat perusahaan dengan harga $9 per lembar dengan harga pasar $12 pada saat itu. Lalu pada 2 Januari 2022, opsi untuk membeli 28.000 lembar saham diberikan kepada Presiden, yaitu 15.000 saham untuk jasa yang diberikan pada tahun 2022 dan 13.000 saham untuk jasa yang diberikan pada tahun 2023. Opsi untuk membeli 14.000 saham diberikan kepada Wakil Presiden, yaitu 7.000 saham untuk jasa yang diberikan pada tahun 2022 dan 7.000 saham untuk jasa yang diberikan pada tahun 2023 dengan harga pasarnya $14 per lembar per saham. Opsi tersebut dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun setelahnya. Nilai wajar opsi tersebut pada tanggal pemberian adalah $4 per lembar. Pada tahun 2023, Presiden dan Wakil Presiden tidak membeli opsi saham karena harga pasarnya $8 per lembar saham pada 31 Desember 2022. Pada 31 Desember 2024, Presiden dan Wakil Presiden membeli saham opsi tersebut dengan harga pasar $16 per saham. Lalu pertanyaan adalah menyiapkan entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2021 ketika rencana opsi saham diadopsi, pada tahun 2022 ketika opsi diberikan, pada tahun 2023 ketika opsi telah habis masa berlakunya, dan pada tahun 2024 ketika opsi dilaksanakan. Pada tahun 2021 tidak ada penjurnalan dikarenakan yang terjadi hanyalah adopsi rencana opsi saham yang merupakan rencana tahap perencanaan tanpa transaksi keuangan. Pada tahun 2022 terdapat satu penjurnalan, yaitu beban kompensasi pada saham premi saham opsi. Beban kompensasi didapat dari 15.000 saham kepada Presiden dan 7.000 saham kepada Wakil Presiden dengan harga $4 yang mempunyai total 88.000. Pada tahun 2023 terdapat dua jurnal, yaitu yang pertama ada beban kompensasi pada saham premi saham opsi yang beban kompensasi tersebut didapat dari 13.000 saham Presiden dan 7.000 saham Wakil Presiden dengan harga $4 yang mempunyai jumlah $80.000. Lalu jurnal yang kedua terdapat saham premi saham opsi pada beban kompensasi. Itu adalah kebalikan dari jurnal yang telah dilakukan pada tahun 2022 karena ditolaknya opsi saham oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2024 terdapat jurnal kas, lalu saham premi saham opsi pada saham biasa dan saham premi saham opsi. Kas didapat dari 20.000 lembar saham yang didapat dari 13.000 dan 7.000 opsi saham Presiden dan Wakil Presiden yang diambil dikalikan dengan $9, yaitu 180.000. Saham premi saham opsi didapat dari 20.000 dikali $4, 20.000 dari 13.000 plus 7.000
dikali 4 dolar harganya tadi, yang mempunyai total 80.000. Lalu saham biasa didapat dari 20.000 lembar saham tadi dikalikan 5 pada kesepakatan lembar saham biasa yang mempunyai nominal 5 dolar. Lalu saham premi dan saham opsi didapat dari untuk membalanskan penjurnalan di atas. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahma dengan NPM akhir 249 akan menjelaskan soal P16.4 di mana di soal sudah disajikan laporan posisi keuangan dari Fitzgerald Pharmaceutical Industry. Juga disajikan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Fitzgerald. Pada soal pertama ditanyakan laba dasar per saham dari Fitzgerald Industry. Laba dasar per saham bisa dicari dari net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan rata-rata ordinary share outstanding, di mana net income-nya senilai 1.500.000 dikurangi dengan preference dividend sebesar 75.000. 75.000 didapat dari 60% dikali dengan 1.250.000, kemudian dibagi dengan average ordinary share outstanding senilai 1 juta menghasilkan 1,425 per saham. Di soal kedua ditanyakan laba per saham di Lusian yang bisa didapat dari net income dikurangi dengan preference dividend ditambah dengan interest dibagi dengan rata-rata ordinary share ditambah dengan saham yang diasumsikan jika dikonversikan ditambah dengan incremental share. Net income sebesar 1.500.000 dikurangi dengan preference dividend sebesar 75.000 ditambah dengan bunga sebesar 270.000 yang didapatkan dari 60% dikali dengan 450.000 dibagi dengan rata-rata ordinary share sebesar 1 juta ditambah dengan saham yang diasumsikan jika dikonversikan sebesar 250 yang didapat dari 5 juta dibagi dengan 1000 dikali dengan 20, kemudian ditambah dengan incremental share sebesar 50.000 yang didapat dari hasil pelaksanaan opsi sebesar 200.000 dikali dengan 3 juta, kemudian dibagi dengan 20 menghasilkan 150 untuk saham yang dapat dibeli dengan hasil, kemudian pelaksanaan opsi yang diterbitkan saham sebesar 200.000 dikurangi dengan saham yang dapat dibeli dengan proses sebesar 150 akan menghasilkan incremental share sebesar 50.000. Jadi 1.695.000 dibagi dengan 1.300.000 akan menghasilkan 1,30 per saham. Baik, pada tugas P16.6 ini Charles Austin merupakan kantor pengendali dari Thomson Corporation yang diberi tugas untuk menentukan nilai laba per saham dasar di Lusinan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Austin telah mengumpulkan informasi yang tercantum di bawah ini, di mana informasi yang pertama, perusahaan berwenang menerbitkan 8 juta saham biasa dengan nilai nominal 10 dolar sampai dengan 31 Desember 2022. Sebanyak 2 juta lembar saham telah ditempatkan dan beredar. Yang kedua, yaitu harga pasar per saham dari biasanya pada tanggal dipilih sebagai berikut. Harga per saham di mana 1 Juli pada 2022 sebesar 20 dolar, pada 1 Januari sebesar 21 dolar, pada 1 April sebesar 25 dolar, pada 1 Juli sebesar 11 dolar, pada 1 Agustus sebesar 10,5 dolar, pada 1 November sebesar 9 dolar, dan pada 31 Desember sebesar 10 dolar. Informasi yang ketiga yaitu sebanyak 700.000 lembar saham per 1.200.000 lembar saham preferen
konvertible resmi telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2022. Setiap saham memiliki nilai nominal $25 dan dividen kumulatif $3 per saham. Saham tersebut dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan nilai satu saham preferen yang dapat dikonversi untuk saham biasa. Tingkat konversi ini akan sesuai dengan otomatis untuk pemecahan saham dan dividen saham. Dividen dibayarkan setiap triwulan pada tanggal 30 September, 31 Desember, 31 Maret, dan 30 Juni. Informasi yang keempat, Thomson Corporation akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 40%. Lalu yang informasi kelima ada laba bersih setelah pajak tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah 11.550.000. Nah, selanjutnya itu kegiatan spesifik itu akan berlangsung pada tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada 1 Januari dividen saham biasa sebesar 5% akan diterbitkan. Dividen tersebut telah diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022 kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 29 Desember 2022. Lalu pada 1 April sebanyak 400.000 lembar saham preferen convertible senilai $3 dikonversi menjadi saham biasa. Perusahaan menerbitkan saham biasa baru dan menggantikan saham preferen. Yang ketiga, yaitu pada 1 Juli, pemecahan saham biasa berlaku efektif pada tanggal ini. Dewan Direksi telah menyetujui pemisahan tersebut atau yang biasa disebut dengan stock split pada 1 Juni. Yang informasi keempat, pada 1 Agustus sebanyak 300.000 saham biasa diterbitkan untuk mengakuisisi gedung pabrik. Informasi yang kelima, yaitu pada 1 November sebanyak 24.000 saham biasa dibeli dari pasar terbuka dengan harga $9 per saham. Saham-saham tersebut seharusnya disimpan sebagai saham treasury dan masih berada dalam saham treasury pada tanggal 31 Desember 2023. Lalu yang informasi keenam ada dividen tunai saham biasa. Dividen tunai kepada pemegang saham biasa diumumkan dan dibayarkan sebagai pada 15 April sebesar $0,30 per saham dan pada 15 Oktober 0,20 dolar per saham. Lalu informasi yang ketujuh, dividen tunai saham preferen dividen tunainya akan diberikan kepada pemegang saham preferen dan diumumkan akan dibayarkan sesuai jadwal. Nah, instruksinya yaitu yang pertama, yaitu tentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham untuk tahun yang berakhir. Yang kedua, tentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Lalu yang ketiga, hitung pembilang perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Baik, yang pertama itu mencari basic earning per share pada soal P16.6, di mana yang pertama itu mencari basic earning per share, ditemukan bahwa beginning balance atau saldo awalnya yaitu sebesar 2 juta pada tahun pertama, lalu pada 1 Januari sampai 1 April masuk termasuk 5% dari stok dividen, di mana stok dividennya tersebut yaitu 100.000, di mana 2 juta dikalikan dengan 5% maka dihasilkan 100.000. Lalu ditambahkan dengan 2 juta tersebut, di mana pada hasil akhirnya pada tanggal 1 April itu ada 2.100.000. Lalu selanjutnya pada 1 April dan 1 Juli telah dikonversi stok preferen sebesar 400.000 pada soal, sehingga 2.100.000 akan ditambah dengan 2.300.000 akan ditambah dengan 400.000, maka menghasilkan hasil 2.500.000 saldo pada tanggal 1 Juli. Selanjutnya, pada 1 Juli sampai 1 Agustus akan terjadinya stock split atau pembagian stok, di mana stok 2.500.000 ini akan dikalikan 2 dengan stok split tersebut menghasilkan angka 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus sampai 1 November, 5 juta ini akan ditambah dengan isu share building, di mana isu share building sendiri terdapat pada soal sebesar 300.000 dan ditambahkan dengan 5 juta dan menghasilkan hasil 5.300.000. Yang terakhir, purchase of treasury stock-nya yaitu pada tanggal 1 November sebesar 5.276.000, di mana dikurangi oleh hasil pembagian saham sebesar 24.000. Lalu untuk mencari weighted average-nya yaitu 2.100.000 akan dikali dengan 3/12. 3/12 ini kita dapat dari 1 Januari sampai 1 April dibagi dengan 12, yaitu 12 bulan, jadi 3 bulan
per 12. Jadi 2.100.000 dikali 3 per 12 ditambah dengan 2.500.000 dikali 3 per 12 pada 1 April sampai 1 Juli, 5 juta dikali 1 per 12. Mengapa hanya satu? Karena pada 1 Juli dan 1 Agustus hitungannya itu hanya satu bulan. Lalu selanjutnya yaitu 5.300.000 pada tanggal dikali dengan 3 per 12 pada tanggal 1 Agustus sampai 1 November yaitu 3 bulan. Lalu yang terakhir dikali dengan ditambah dengan 5.276.000 yang akan dikali dengan 2 per 12. Di mana menghasilkan 525.000 akan ditambah dengan 625.000 akan ditambah dengan 416.667 lalu akan ditambah dengan 1.325 juta dan yang terakhir akan ditambah dengan 876.000 di mana hasilnya weighted average-nya menjadi 3.769.667. Selanjutnya mencari saham yang terdilusi, di mana rumus dari saham yang terdilusi ini yaitu isu ordinary share atau isu ordinary dari saham tersebut akan ditambah dengan saham preferen yang telah dikonversi, di mana diluted share-nya ini adalah 5 juta, kita mengambil dari saham yang tadi, tapi kita mengambil yang saham setelah stock split, akan ditambah dengan convert, convert, convert preference share sebesar 400.000 pada soal, sehingga menghasilkan diluted share sebanyak 5.400.000. Selanjutnya kita akan mengkalkulasi atau menghitung basic EPS atau earning per share. Basic EPS sendiri rumusnya itu adjusted net income dibagi dengan number of share for basic EPS atau earning per share, di mana pada adjusted net income-nya pada soal sebesar 11.550.000 dibagi dengan number of share for basic EPS sebesar 5.276.000, di mana menghasilkan basic earning per share sebesar 2,189 per share, dolar per share. Lalu selanjutnya mencari dilusi earning per share, yaitu rumusnya adjusted net income dibagi dengan number of share for diluted EPS. Sama dengan soal yang tadi, akan tetapi perbedaannya terletak pada basic EPS dan juga dilusi EPS. Dilusi earning per share tersebut dihasilkan 11.550.000 pada adjusted net income dan dibagi 5.400.000 pada diluted earning per share, sehingga menghasilkan diluted earning per share tersebut sebesar 2,138 dolar per saham. Terima kasih kepada rekan-rekan saya atas pemaparan yang sangat informatif dan berharga mengenai Dilutive Securities Earning per Share. Demikian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.